Pertengkaran antar sepupu Zulham dan Isa kerap terjadi. Namun naas, pertemuan yang tidak sengaja di sebuah kedai mie Aceh itu justru berujung penikaman pelaku terhadap sepupunya sendiri hingga tewas. Motif pelaku adalah dendam dan sakit hati. Inilah serial tabir dendam sepupu tewas ditikam. Konflik berujung dendam. Ribut mulut lah, nggak ada main kekerasan. Saya melihat ke depan, tiba-tiba si korban ini udah tertidur aja dia di pasar itu kemarin, karena dia pun bawa obeng. Di sana ada penganiayaan terhadap satu orang laki-laki. Korban disebutkan di TKP sedang tersungkur di jalan. Sedang berkelahi dengan dia, Pak. Kelahi situ saya jatuh di bawah, itu saya keluarkan obeng, Pak. Langsung saya tusuk sebelah kiri. Setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap Zulham Nasution, pria berusia 35 tahun ini dalam keterangannya menceritakan kronologi tewasnya Isan yang tak lain adalah sepupunya sendiri. Ternyata konflik antar keduanya berawal dari tuduhan pelaku yang menyebut korban sebagai pencuri. Persoalan ini berkembang menjadi pertikaian yang berlarut. Cuma itu saja saya bilang, kamu maling aja di sini. Ya, mau kau apa katanya? Ya, apa kau? Bilang gitu kan. Sering maling apa bang si korban? Kadang dia sering ngambil masuk rumah orang, kadang sering juga ngambil buah-buahan, sering dia ngambil daun pisang. Warga situ tahu kelakuan si korban ini. Kau maling aja di sini, saya bilang. Oh, dia bilang. Menyampaikan sama si korban, kau maling aja begitu? Iya, saya bilang. Oke, Karena dia terus? keluar dari rumah sebelah tetangga saya. Terus dia jawab, mau apa kau katanya? Apa mau kau katanya? Oke, Jadi, terus? apa maumu, saya bilang. Oh bentar ya, tunggu ya, nanti aku bawa balik lagi kemarin ya katanya. Tiba-tiba dia datang bawa bambu 1 meter. Oke. Dengan pisau, dia ngejar-ngejar saya. Ada juga kata, awas kau di KP ya, aku belah kepala kau kayak parang. Korban yang tak terima sering melontarkan ancaman hingga membawa senjata tajam dan mengejar pelaku dalam beberapa kesempatan. Serangkaian peristiwa itu memicu konflik berulang di antara kedua saudara ini hingga akhirnya pelaku mulai menaruh dendam. Terus 3 bulan kemudian dia bawa barang. Saat itu saya bantu orang tua saya di kebun. Saya mau pulang ke rumah. Tiba di KP, saya jumpa dengan dia bawa barang. Terus dia ngejar-ngejar saya bawa barang. Sampai di KP itu keliling-keliling dia kejar saya. Sampai saya dibelah kepala saya dengan parang. Karena saya tangkis, Pak. Itu. Saya tangkis pakai bangku. Kok bisa cekcok gitu? Ya, karena saya diancam itu, Pak. Diancam dengan pisau. Terus kedua dia bawa parang kejar-kejar saya. Saya merasa sakit hati, Pak. Puncak konflik terjadi pada 23 Maret 2026. Keduanya bertemu tanpa sengaja di sebuah kedai mie Aceh. Pertemuan singkat itu berubah menjadi ketegangan berujung maut. Dalam situasi memanas, pelaku yang membawa obeng akhirnya menikam tubuh korban berulang kali hingga korban tak lagi berdaya. Saat itu saya sedang berkelahi dengan dia, Pak. Berkelahi, terus? Berkelahi, lama lah berkelahi situ. Saya jatuh di bawah. Itu saya keluarkan obeng, Pak. Di tulang kering sekali. Di punggung?
Di punggung sekali, Punggung bagian mana? sebelah kiri. Sebelah kiri si korban. Iya Pak. Dia itu sempat lari dan jatuh ke bawah. Saat jatuh saya tusuk pahanya 2 kali. Setelah kejadian itu, pelaku langsung melarikan diri keluar kota dan bersembunyi di wilayah Aceh. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Ia menyadari karena emosi, dirinya telah merenggut nyawa sepupunya sendiri. Setelah itu saya lari Pak. Lari kemana? Benar meriah Pak. Benar Meriah, Takengon Aceh Tengah. Takengon Aceh Tengah. Apakah saudara mengetahui pada saat pelarian saudara korban sudah meninggal dunia? Saat itu saya belum tahu Pak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sangat menyesal. Dan saya mohon maaf sekali lagi. Pelaku kini harus mendekam di balik jeruji besi dan menjalani proses hukum atas perbuatannya. Sementara itu, sebuah tragedi yang berawal dari konflik berkepanjangan antar keluarga kini berakhir dengan penyesalan dan kehilangan yang tak tergantikan.